spiral Bulan Togo. Wah, kita udah malam, Rey. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, Wates terkejut aku tiba-tiba. Waduh. Dua mata memandang, seakan dia berkata, lindungi aku pahlawan, Maghrib sampai Jogja, daripada si angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela, datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar sang perwira rela. di Jogja, Rey. Kira-kira kalau sampai akhir berapa nih? Semoga kelak kita berjumpa pulang. Welcome stasiun Tugu Jogja. Selamat datang. Dua mata Bagi yang ingin pulang silakan. Seakan Bukan kita, ini Mario Boro, Rey. Mario Boro, Rey. Selamat datang stasiun Tugu Jogja. Daripada si angkara murka, Selamat datang. sepasang mata bola Jogja. Oh, ada Alfamart, Rey. Di Jogja itu ada Alfamart, Prima Hotel. Waduh. datang dari Jakarta Arte Hotel. menuju Medan Perwira. Bandara. Kagumku Ya, kereta yang menuju bandara. melihatnya, Bedain. Kayak bagus. sinar Oh, tapi kan penumpangnya dikit. perwira. Ya, kalau kereta gituan nggak akan bisa nanjak, Rey. Terpikat, Kan mau ke Tasikmalaya harus semoga nanjak. kelak kita berjumpa Stasiun Tugu Jogja. pulang. Waduh. KAI Bandara. Hati telah terpikat, semoga kelak kita Selamat. berjumpa pulang. Stasiun Tugu Jogja. Pasal silakan. Kekopian. Rey, penumpangnya banyak, Rey. Susah di sini, Pak. Hah? Itu keretanya banyak. Akhirnya, iya. Jadi yang turun 3/4, Rey. Ibu sini, ayah awas. Nah, sampai stasiun Tugu Jogja.
katanya turunnya di Solo. 1 jam perjalanan lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun. Mungkin video ini tayang sudah masuk tahun 2024 ya. Happy New Year. Selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan saja di tahun 2024 ini kita semakin baik, amin. Semakin sukses, amin. Semakin sejahtera, amin. Semakin rezekinya lancar, amin. Semakin hoki, amin. Semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, amin. Semakin gemuk, amin. Tambah istri, amin. Dan juga bagi kalian yang masih zombie alias jomblo dan belum dapat pasangan ya, dan berharap tiap tahun baru dapat pasangan, ya mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir kalian sendirian ya. Mudah-mudahan tahun 2024 kalian dapat jodoh, dan mudah-mudahan jodohnya berlanjut ke pelaminan, amin. Sehingga nanti tahun baru 2025 ketika melihat kembang api tahun baru 2025 tidak sendirian. Bagi kalian yang sudah berpasangan atau berumah tangga, mudah-mudahan tambah romantis di tahun 2024 dan juga tambah momongan. Selain itu berharap juga mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, semakin makmur ya, dengan nanti ada pemimpin yang baru setelah pemilihan umum 2024. Siapapun yang akan memimpin nanti mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah negeri yang lebih maju, sukses, dan mungkin menjadi negara superpower, amin. Dan juga Mamang tidak berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan negeri Palestina kembali damai, sejahtera, sedamai dahulu sebelum datangnya Zionis Israel. Dan mudah-mudahan negeri Palestina merdeka, terbebas dari Zionis Israel, pemirsa. Terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Yang namanya penjajahan itu harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Lurus tunjung apabila ada bangsa kita yang masih menjunjung tinggi mendukung para penjajah. Waduh, mungkin itulah yang disebut dengan kolonial pesek, bisa. Oke, backpacker mania, Mamang masih melanjutkan perjalanan menuju kota Solo, salah satu kota eksotis di Indonesia, karena di sini banyak sekali destinasi wisata sejarah, kuliner, wisata pendidikan, dan wisata apapun ada di kota Solo. Ya, apalagi di kota Solo ini terkenal dengan istilah negeri para raja, karena di sini ada Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegara. Waduh. Dan kebetulan Mamang sedang naik kereta api dari Tasikmalaya menuju Solo dengan kereta api Lodaya tambahan. Ini penumpangnya penuh sekali. Hampir tiap stasiun kalau ada yang turun pasti ada yang naik. Tidak ada kursi yang tersedia, kursi yang kosong, semuanya terisi. Itu menandakan okupasi perjalanan kereta api tahun ini, tahun Nataru ini, Natal dan tahun baru 2023 benar-benar penuh sekali dan tinggi. Tiket semua perjalanan kereta api habis. Waduh. Jadi intinya PT KAI mengeluarkan beberapa kereta tambahan. Salah satunya kereta api Lodaya tambahan. Kebayang kalau kereta api Lodaya tidak ada kereta api tambahan, mungkin Mamang tidak akan jadi pergi ke Solo, pemirsa. Dan sekali ini kereta api Lodaya tambahan sudah sampai di kota Jogja.
pada pukul 18:10 alias adzan maghrib. Hampir malam di kota Jogja. Ketika sampai di stasiun Tugu kota Yogyakarta, ini hampir 3/4 penumpangnya murudul alias turun semua. 3/4 penumpang kereta api Lodaya Tambahan itu turun semua. Salah satunya di gerbong Mamang ini ya, ini hampir semuanya turun nih di stasiun Tugu Jogja. Yang tersisa sampai Solo mungkin bisa dihitung jari, ya kurang dari 10 orang pemirsa. Waduh. Jadi penumpang kereta api Lodaya Tambahan yang dinaiki Mamang ini kebanyakan turun di kota Yogyakarta alias di stasiun Tugu Yogyakarta. Memang kalau kita turun di stasiun Tugu Yogyakarta, kita langsung ke pusat kota Jogjanya, yaitu Jalan Malioboro, Keraton Yogyakarta, dan tempat-tempat wisata yang lain. Jadi untuk tahun ini Mamang tidak turun di kota Jogja pemirsa, tetapi akan turun nanti di kota Solo. Insya Allah tahun depan akan turun di kota Jogja. Itu artinya pada musim liburan kali ini kota Jogja benar-benar ramai sekali pemirsa. Bahkan ketika sampai kota Jogja, Mamang sempat lihat di media sosial, katanya kereta api sempat-sempatnya berhenti mendadak, berhenti luar biasa karena banyak pelintasan di kota Jogja macet. Bahkan ada temen yang di kota Jogja yang lagi jalan-jalan di Malioboro, itu sesaknya ramainya luar biasa pemirsa. Waduh. Jadi inilah keseruan kota Jogja di tahun baru 2023. Ngomong-ngomong tentang stasiun Tugu dan kota Jogja, apalagi kedatangannya malam-malam, kereta datangnya malam, hampir malam, ini mengingatkan Mamang pada sebuah lagu karya Ismail Marzuki. Lagu ini membawa semangat perjuangan, yaitu lagu Sepasang Bola Mata. Ayo, siapa yang belum tahu lagu Sepasang Bola Mata? Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang, seakan akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bola. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba. Waduh. Ini adalah salah satu lagu perjuangan yang menambah semangat perjuangan. Waduh, ini lagu-lagu yang heroik dan juga lagu yang enak didengar, bahkan memberi semangat. Termasuk Mamang memberi semangat ketika sampai di kota Jogja, meskipun tidak turun di kota Jogja pemirsa. Lagu Sepasang Mata Bola merupakan salah satu lagu nasional yang diciptakan pada tahun 1946 dan masih dinyanyikan hingga saat ini. Lagu wajib nasional adalah lagu yang liriknya memiliki latar belakang kisah terkait sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Pencipta lagu wajib nasional merupakan orang-orang yang lahir dan menyaksikan kemajuan Indonesia baik pada saat masa perjuangan maupun pasca kemerdekaan. Melalui lagu-lagu yang diciptakan memberikan gambaran bangsa Indonesia di masa lampau, sehingga rakyat Indonesia tidak hanya mengetahui sejarah hanya melalui pembelajaran di sekolah, melainkan juga melalui lagu yang mewakili.
Salah satu lagu nasional adalah lagu Sepasang Mata Bola. Lagu ini memiliki makna tentang seorang pria yang sedang di kereta. Waduh. Kemudian dipandang oleh seseorang yang menganggapnya seorang pahlawan dan menggantungkan harapan kepadanya beserta doa yang dipanjatkan agar senantiasa selamat di medan perang dan bertemu kembali. Jikalau hari ini adalah ketika perang kemerdekaan, mungkin Mamang yang sedang naik kereta dan singgah di stasiun Tugu, ada seorang wanita yang di luar, kemudian melihat Mamang yang sedang duduk di kereta dekat jendela dan melihat bola mata Mamang, mungkin inilah rasanya Mamang menjadi pahlawan, pemirsa. Waduh. Lagu ini menjadi lagu mujarab untuk memantik semangat para pejuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat masa penjajahan. Pencipta lagu Sepasang Mata Bola adalah Ismail Marzuki. Ia adalah salah satu komponis besar di Indonesia, sekaligus pencipta karya-karya klasik yang luar biasa. Karyanya yang paling tenar ialah lagu Halo Halo Bandung. Yang kedua lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Gugur Bunga. Menurut buku seni budaya terbitan Kemendikbud, karya-karya Ismail Marzuki mulai direkam ke piringan hitam pertama kali pada 1937. Lagu yang direkam antara lain Oh Sarinah, Alibaba Rumba, dan Oihe Lehu dari Kota Raja. Setahun kemudian Ismail Marzuki mendapat kesempatan mengisi suara dalam film Terang Bulan yang diperankan oleh Raden Muchtar dalam lagu Duduk Termenung. Kesuksesannya ini berlanjut ke proyek lainnya. Jika banyak masyarakat melakukan perlawanan dengan angkat senjata pada masa penjajahan, Ismail Marzuki melakukannya dengan cara yang berbeda. Ia melawannya lewat sebuah lagu. Waduh, lewat sebuah musik dan menggunakan lagu sebagai senjata. Memang lagu-lagu karya Bapak Ismail Marzuki ini memberi semangat yang luar biasa. Kalau kalian melakukannya seperti lagu Gugur Bunga. Mengapa hatiku takkan pilu, itu keluar air mata merasakan sedih ketika para pahlawan gugur di medan raga. Waduh, padahal itu sebuah lagu, pemirsa. Dan juga lagu-lagu Halo Halo Bandung, ya Halo Halo Bandung. Apalagi ketika Mamang lagi nimba air pakai lagu Halo Halo Bandung, semangatnya luar biasa. Apalagi konon katanya lagu-lagu Bapak Ismail Marzuki ini merupakan ruh semangatnya para pejuang dengan lirik lagu. Dikutip dari tirto.id dalam artikelnya Kisah Sepasang Mata Bola, lagu pengobar semangat Burhanuddin Yusuf Habibie, yang dilansir pada tanggal 12 September 2019, bahwa lagu Sepasang Mata Bola ini merupakan lagu kesayangan Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie, yaitu Bapak Presiden ketiga Indonesia kita. Wow, Sepasang Mata Bola, kalian insan pers yang cerdas. Tahu ini salah satu lagu kesukaan saya, kata Habibie sambil tertawa usai menerima penghargaan dari Ketua Dewan Pers Bagir Manan, seperti dilansir Antara. Sepasang Mata Bola merupakan karangan Ismail Marzuki pada tahun 1946 yang menjadi salah satu tembang paling mujarab untuk memantik semangat para pejuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ambisi Belanda yang ingin berkuasa kembali. Lagu Sepasang Mata Bola ini ternyata merupakan lagu yang terinspirasi dari peristiwa hijrahnya Presiden dari Jakarta menuju Yogyakarta. Itu menandakan hijrahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946, di mana dikisahkan bahwa Soekarno, Muhammad Hatta selaku presiden dan wakil presiden serta perangkat pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta naik kereta api malam-malam.
Konon dikisahkan bahwa sepasang mata bola yang dimaksud oleh Bapak Ismail Marzuki adalah sepasang mata bola Bapak Presiden Soekarno yang waktu itu kereta api dari Jakarta sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ketika menatap ke sebuah jendela kereta api. Karena pada waktu itu jendela kereta api pada masa SS itu kecil-kecil pemirsa, dan hanya terlihat sepasang mata bola dan dilihat oleh seorang wanita yang sedang berada di luar kereta api. Nah, saling tatap menatap itulah yang kelak menjadi lirik lagu Sepasang Mata Bola. Kalau dulu mungkin tetap menatap seperti itu, berharap wanita itu berdoa semoga orang ini yang kelak akan memperjuangkan bangsa terbebas dari penjajahan pemirsa. Tapi kalau sekarang mungkin kalau tatap menatap seperti ini, mungkin si wanita atau si pria akan berkata dalam hatinya, mudah-mudahan dia adalah jodohku. Waduh. Oke, Backpacker Mania, Mama akan sedikit cerita tentang kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Kenapa ibu kota kita pindah dari Jakarta ke Yogyakarta? Dan konon katanya, menurut sejarah, ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta itu secara diam-diam, ngumpet, tanpa diketahui oleh pihak sekutu dan Belanda. Diam-diam naik kereta pergi ke Jogja, dan diam-diam presiden kita memimpin negeri kita di Yogyakarta. Dikutip dari tirto.id, tahun baru 1946, tentara Belanda yang baru saja direorganisasi dalam bentuk nikah, mereka memboncengi tentara sekutu dan kerap bertindak brutal terhadap kaum Republikan di sekitar Jakarta. Nyawa pejabat Republik terancam. Akhirnya presiden dan pejabat lainnya memutuskan pindah ibu kota. Kemana? Ke Yogyakarta. Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak, kata Soekarno pada 2 Januari 1946. Seperti yang ditulis Cindy Adam dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tahun 1966. Kondisi itu akhirnya membuat Soekarno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ibu kota negara ke daerah yang lebih aman. Yogyakarta dipilih menjadi daerah untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu. Dipilihnya Yogyakarta tidak lepas dari kesanggupan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang siap mendukung secara politik dan materi keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Seperti yang ditulis JB Sudarmanta dalam Jejak-Jejak Pahlawan Parekat Kesatuan Bangsa Indonesia tahun 2007. Di tengah kondisi Jakarta yang kurang aman, para pegawai kereta api langsung mencari dan menyiapkan gerbong-gerbong yang masih bagus dan layak dipergunakan untuk membawa rombongan presiden. Kereta api dipilih untuk mengantarkan rombongan menuju Yogyakarta karena dianggap lebih aman daripada menggunakan kendaraan lain. Di bengkel kereta api Manggarai, rangkaian disusun. 2 gerbong paling belakang akan ditempati Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Begitu beres, rangkaian kereta api luar biasa atau disingkat KLB itu diperiksa seluruhnya oleh Anwir, salah satu pemimpin KLB. Rangkaian KLB ini terdiri atas 8 gerbong dan ditarik dengan lokomotif uap C2849. Gerbong bernomor IL7 dan IL8 yang diisi oleh presiden dan rombongan sengaja diletakkan di bagian paling belakang rangkaian KLB. Gerbong ini telah dilengkapi dengan sistem pendingin udara dengan menggunakan es balok yang dihembuskan ke dalam gerbong. Kereta yang sudah disiapkan sengaja diletakkan dekat dengan kediaman Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur, yang ternyata rumah Soekarno ini dekat sekali dengan pinggir rel kereta api. Pada tanggal 3 Januari 1946 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh kereta api. Kebayang dijemput oleh kereta api. Didit.
Kemudian Soekarno dan Bung Hatta beserta perangkat pemerintahan Republik Indonesia meninggalkan kota Jakarta ketika adzan maghrib. Rombongan Presiden RI ini tidak banyak, bahkan yang membawa barang pun tidak ada, termasuk pengawalnya. Seolah-olah rombongan ini ingin jalan-jalan tanpa membawa barang. Satu-satunya yang agak mencolok karena juga mengangkut ke dalam kereta api luar biasa ini 2 buah mobil kepresidenan merek Buick 7 set cat hitam dan merek Desato cat kuning yang dimasukkan ke dalam kereta api. Waduh, yang dilansir dari artikel tirto.id. Dalam kegelapan malam, kereta mulai berjalan perlahan meninggalkan Jakarta. Lampu-lampu KLB sengaja dimatikan untuk menghindari kecurigaan patroli serdadu Belanda. KLB perlahan meluncur dan berhenti sebentar di stasiun Manggarai. Di stasiun itu beberapa orang Indonesia yang menjadi serdadu Belanda berkeliaran. Mereka memperhatikan gerbong depan tetapi tidak acuh terhadap gerbong belakang yang ditempati para pejabat. Seandainya kami ketahuan, seluruh negara dapat dihancurkan dengan 1 kali melempar granat. Dan kami sesungguhnya tidak berhenti berpikir apakah pekerjaan itu akan berlangsung dengan aman. Sudah tentu tidak, tetapi republik dilahirkan dengan resiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian, kata Soekarno dalam artikel tirto.id. Serdadu-serdadu Belanda yang buas tentu senang jika tahu bahwa ada Soekarno di kereta tersebut. Mungkin kalau ketahuan Soekarno bisa dihabisi atau dilempar granat atau ditembak. Jikalau Soekarno meninggal, maka otomatis cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia akan terhenti seketika. Ketika di Manggarai, kami semua di dalam KLB. Waktu melintas di stasiun Manggarai itu harus menahan napas dan berdoa. Semoga Tuhan melindungi Bung Karno beserta rombongan. Ingat manggil dalam artikelnya tirto.id yang berjudul tentang cara-cara luar biasa menyelundupkan Soekarno-Hatta ke Yogyakarta. KLB pun meluncur lagi dari stasiun Manggarai. Kereta melaju dan berbelok melintasi arah stasiun Jatinegara. Dari stasiun Jatinegara ke stasiun Klender kecepatan ditambah hingga mencapai 25 km per jam. Dari stasiun Jatinegara sampai Klender itu pihak patroli Belanda sempat melihat kereta api melintas. Namun tidak curiga sama sekali terhadap kereta api yang melintas tersebut karena mengira oleh Belanda bahwa kereta api itu sedang kereta api kosong. Dalam perjalanan dari Pegangsaan Timur sampai stasiun Klender, semua lampu dalam kereta api dipadamkan. Sesudah lewat stasiun Klender, melaju dengan kecepatan sampai 90 km per jam. Kereta mulai berjalan cepat ketika sudah melewati wilayah Jakarta. Artinya setelah melewati wilayah Jakarta itu terasa aman pemirsa. Bahkan ketika setelah melewati stasiun Bekasi, kereta api kepresidenan tersebut lampunya dinyalakan. Ketika tiba di stasiun-stasiun seperti Cikampek, Cirebon, Purupuk, Purwokerto, dan Gombong, pemuda kereta api akan bergantian mengawal kereta api sampai Yogyakarta. Meskipun keberangkatan dirahasiakan, setiap KLB berhenti di stasiun selalu disambut oleh rakyat. Dalam bukunya Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 2011, dijelaskan jika tiap KLB berhenti di stasiun, ribuan rakyat menunggu seraya memekikan "Merdeka! Merdeka!". Perjalanan Jakarta-Yogyakarta memakan waktu sekitar 13 jam. Dari Jakarta berangkat pukul 18 dan tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di stasiun Tugu, rombongan Presiden Soekarno langsung disambut dan dijemput oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8. Para rombongan kemudian menuju ke Pura Paku Alaman. Untuk sementara waktu, Presiden Soekarno tinggal di Pura Paku Alaman. Ternyata KLB kereta api luar biasa
yang mengangkut Presiden Soekarno pindah ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta sangat berperan penting bagi kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Dalam suatu pidato di hari Dwi Dasawarsa PNKA atau Perusahaan Nasional Kereta Api tanggal 28 September 1965 di Istora Senayan, Presiden Soekarno di depan para pegawai kereta api menegaskan bagaimana peranan KLB yang berhasil menyelamatkan Presiden sekaligus negara. Kini 2 dari 8 gerbong kereta api luar biasa itu tersimpan rapi di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah. Kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh coba